persilahkan kepada Bapak Ibu untuk membaca. Di dalam 2 Korintus 9, topik khotbah saya tadi, yang saya bicara bukan itu, tetapi topik khotbah saya ini yang hari ini di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 kita boleh membaca sampai dengan ayatnya ke-15. Ya, semua ya, kita boleh membaca, ya merenungkan, tapi yang Tuhan minta melakukan. Saya sampaikan ini dan saya sudah banyak lakukan dan saya menerima itu dan saya kepingin membagikan kepada jemaat. Ya. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6. Semua sudah dapat? Memberi dengan sukacita membawa berkat. Bapak Ibu, jangan berkata memberi lagi. Ya, ini kan berupa satu nasihat, berupa satu pengajaran, berupa satu teguran, ya, berupa satu perintah Tuhan. Ya, supaya kita perhatikan. Dan dikatakan di dalam ayat 6, kita lihat kan, camkanlah ini, orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang-orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelahan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayo jemaat 1, 2, 3. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 9, ayo. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. 10 yang keras, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah kebenaran. 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ayat 13 yang keras, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semuanya. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah, jemaat, karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita taat mendatangkan berkat. Ya, taat mendatangkan berkat. Ini perikopnya, taat mendatangkan berkat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini dituliskan 2000 tahun yang lalu oleh seorang namanya Rasul Paulus. Yang dulunya namanya Saulus berubah jadi Rasul Paulus. Berarti dulu Saulus itu jelek, ketemu Tuhan berubah menjadi Paulus. Jadi baik. Dan inilah saya melihat bahwa kita belajar bahwa Paulus menyampaikan kepada siapa? Kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia menuliskan surat ini. Yang kedua kepada jemaat-jemaat. Saya merenungkan. Paulus menuliskan surat ini. Paulus menyampaikan ini. Apa dia menyampaikan? Dia melakukan apa tidak? Kan ada orang hanya bisa menyampaikan tetapi tidak bisa melakukan. Ya, maka itu Tuhan bilang apa? Di dalam Matius 23 ayat yang pertama, coba kita keluarkan. Matius 23 ayatnya yang pertama, perhatikan ini ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak,
dan kepada murid-muridnya. Katanya, ya lanjut, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Lanjut, ya ketiga, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukan. Tuhan Yesus berbicara ya kepada murid-muridnya. Kamu lihat ini ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dia mengajar, kamu boleh dengar, kamu tangkap dan kamu ambil. Tapi jangan ikut tingkah lakumu, tingkah lakunya. Dia mengajar tetapi dia tidak melakukan. Nah, sekarang saya yang ada di sini. Saya mau belajar, saya mengajarkan dan saya berusaha agar supaya saya bisa melakukan. Bagaimana kalau saya mengajarkan saja tetapi saya tidak bisa melakukan? Orang melihat sama saya percuma. Tidak ada guna. Kamu lihat dia ngajar, dia ngomong pintar, kata-katanya bagus. Tetapi sifat tingkah lakunya tidak bisa jadi contoh. Percuma. Itu yang disebutkan ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, adakah tempat mereka di atas? Tidak ada. Mereka ketolak. Sehingga Tuhan mengatakan, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, celakalah kamu. Hari ini kita boleh belajar nenek moyang kita, hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan ada 2000 tahun yang lalu. Tapi sekarang kita belajar juga tentang kita. Saya menyampaikan, saya berusaha. Dan banyak orang bisa menyampaikan, untuk melakukan itu susah sekali. Ya, tadi pagi saya bertentangan. Lakukan apa tidak? Lakukan apa tidak? Saya bilang, baik Tuhan, saya lakukan. Karena Tuhan perintahkan kepada saya, baik Tuhan, saya lakukan. Jangan engkau hanya ngomong tok, ya, dari khotbah ini. Kau bisa lakukan, baik Tuhan. Kamu lihat sore nanti bagaimana? Baik Tuhan. Jadi hari ini kita mendapatkan 2 gomer. Ya. Dan saya lakukan. Tuhan perintahkan. Dan tadi saya sudah pesan kepada John. John siap. Karena Tuhan suruh sama saya. Saya lakukan. Ya. Maka itu Bapak Ibu kalau sudah bilang, wih John puji Tuhan. Ya ini berarti berkat lagi datang. Ya kan? Tadi saya omong sama John, nanti begini John. Gini. Belum saya omong betul, dia sudah ke belakang. Dia kalau selalu begitu, dia cepat. Bukan begitu cara John. Tunggu perintah saya, aba-aba saya. Karena saya jalankan semua itu karena Tuhan. Sama juga sekarang saya menyampaikan firman Tuhan. Saya harus jadi contoh, saya harus jadi teladan. Kalau Bapak Ibu dia menyampaikan, Bapak Ibu jadi jemaat Tuhan, mau orang bertobat tapi tidak jadi contoh, tidak jadi teladan, orang lihat, oh kok model begini. Kembali lagi firman Tuhan. Rasul Paulus ini dia jadi contoh, dia jadi teladan, dan dia berbicara kepada murid-muridnya, ya, memberi dengan sukacita, membawa berkat. Rasul Paulus bilang, hey jemaat Korintus, kamu orang-orang kaya. Di Korintus itu banyak orang bisnis perkapalan. Ya. Banyak mereka bisnis di dalam perkapalan. Banyak orang-orang kaya. Tapi saat-saat ini banyak orang kerja kapal tinggal tunggu bangkrut. Saya berapa saat saya ketemu dengan anak-anak di bawah saya jauh. Nyok, kamu kerja apa Nyok? Aku kerja kapal Su. Oh. Rasanya mereka bangga. Oh kerja kapal. Kapal apa Nyok? Kapal tanker. Gayanya boleh. Tapi dia tidak tahu ini dia berbicara dengan suhunya. Kamu orang mana Nyok? Saya orang sini. Kamu kenal ini, kamu kenal ini. Oh kenal So. Ya, di mana dia sekarang? Lo Su kenal. Lo itu teman baik saya. Dia di penjara Su. Kenapa? Kerja kapal. Kerja kapal salah tidak, karena ambisinya, tamaknya. Dia kerja kapal, dia pakai uang bank banyak, tidak bisa bayar dan pinjam di luar dan masuk penjara. Masuk penjara. Jadi mulai ceritakan A sampai Z semua. Loh Susu kok tahu semua kenal? Loh saya bilang saya tahu mereka. Itu sebaya papa saya Susu ini. Ya umur kita sudah 65, saya tahu.
Ya bahaya dia bilang. Sekarang kerja kapal itu kalau sudah pakai uang bank habis. Apalagi kalau beli kapal di up itu harga. Kapal hanya 2 miliar, dinaikkan sampai 5 miliar, dinaikkan sampai 6 miliar. Dan uang itu dipakai foya-foya. Ada satu saat dia pasti jatuh. Chung Yu Iten dia pasti jatuh. Tidak lihat sekarang. Kalau sekarang masih ada. Tapi berputar demi berputar pasti dia jatuh. Nah sekarang saya tidak berbicara soal kapal. Di Korintus ini banyak orang-orang kaya zaman dulu. Maka itu Rasul Paulus berbicara kepada jemaat. Hai kamu jemaat, ayolah kamu sudah di dalam Tuhan. Belajarlah hidupmu itu penuh kasih. Orang yang penuh kasih suka memperhatikan orang lemah. Seperti ini Rasul Paulus ajarkan. Ayo harus punya penuh kasih. Rubah pikiranmu. Rubah hatimu. Agar supaya kamu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya melihat jemaat kita, puji Tuhan ya. Ada sudah yang Tuhan bisa pakai hatinya. Seperti apa yang dikatakan saudara Andre. Orang-orang yang sudah bisa dipakai hatinya. Ada orang yang bisa dipakai. Tetapi ada orang juga tidak bisa dipakai hatinya. Dia punya orang sifatnya cisi. Cisi itu ego. Dia bocap, dia tidak mau tahu orang-orang lain. Yang penting dia tahu dia punya diri sendiri. Tidak mau untuk memperhatikan orang lemah. Hanya dia pikir dia punya diri sendiri. Ada orang yang bisa sukses seperti itu. Padahal Amsal Salomo sudah mengatakan, orang yang suka memberi, dia tidak pernah kekurangan. Orang yang suka menahan-nahan, dia tidak pernah kekurangan. Dia tidak pernah berkelebihan. Ada. Maka itu saya juga dari mimbar. Saya berbicara, saya jadikan contoh. Mohon maaf. Kemarin kami doakan, barusan kami beli tempat nasi. 1 kali masak itu 4 kilo sampai 5 kilo. Jadi kalau masak 450 orang harus 8 sampai 10 kali masak. Wah kasihan ya. Ini pembantu yang ada sama Ibu Lis yang ada di belakang. Dia bilang, Pak, dari malam kami masak sampai pagi. Tapi hati kami sukacita. Senang, ngantuk Pak, tapi sukacita. Ya saya bilang karena apa? Ini untuk memperhatikan orang lemah. Memperhatikan orang lemah. Jadi saya bilang baik, kita berdoa, nanti kita beli lagi 1. Sudah beli itu, beli lagi 1. Ya, jadi kemarin juga kita beli wakul. Tahu wakul? Karena waktu masak tidak ditaruh yang baik, jadi nasinya agak mentah. Terpaksa harus masak lagi. Ya, orang bilang, Pak, beli wakul, Pak. Beli wakul, jadi supaya ada angin masuk. Oke, beli wakul. Beli 2. Habis beli 2 kurang. Saya coba belajar. Saya sengaja minta kepada anak-anak saya. Beli 1 saja, hanya 30.000. 1 biji, beli 1 saja. Tak tunggu sampai malam dah datang wakulnya. Tapi kemarin waktu saya pergi pelayanan, tiba-tiba ada orang kasih sama saya wakul 2 biji. Besar-besar. Ya mungkin orang ini dia lupa beli atau bagaimana, tapi sudah dikasih 2 biji wakul besar-besar. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah di sini diajarkan kepada kita supaya apa? Dikatakan Rasul Paulus kepada orang-orang kaya yang ada, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Dia katakan camkanlah ayat 6. Coba kita lihat. Perhatikan. Ya, coba. Camkanlah ini atau perhatikan. Hai jemaat, perhatikan. Hai pengkhotbah, hai gembala, perhatikan. Perhatikan. Jangan tidur, tidak boleh. Perhatikan. Kalau Bapak Ibu dengar firman Tuhan, Bapak Ibu tidur dan main HP saja, nanti waktu Bapak Ibu jatuh nanti tidak bangun lagi. Seperti ini tadi. Saya udah ada ingat, tapi Tuhan bisa ingatkan kepada saya. Supaya jemaat ini bisa tahu. Waktu firman Tuhan ada, jangan main HP. Ya, Pak, Bapak juga main HP tidak jadi contoh. Saya main HP lain.
Sambil saya dengar, saya mau lihat berita dulu ini, apa yang orang pesan kepada saya. Bukan pesan bisnis, tidak. Tapi dikatakan camkanlah, perhatikan baik-baik. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jangan Bapak Ibu tangkap dulu tentang uang. Ya, boleh juga dengan uang, boleh dengan segalanya, tentang menabur. Menabur itu kan menanam. Kau tanam apa dan dia akan keluar apa. Rasul Paulus bukan hanya berbicara kepada jemaat saja di Korintus. Dia berbicara juga kepada jemaat yang ada di Galati. Ya, Galati 6 ayatnya yang ke-7. Coba kita melihat. Galati 6 ayatnya yang ke-7. Keluarkan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Saya pesan ya kepada jemaat Tuhan, jadi orang berusaha tabur yang baik ya. Jangan kalian tabur yang jahat. Kalian tabur daging, kalian akan tuai daging. Kalian tabur roh, kalian akan menuai roh. Tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kalian jangan sok-sok tabur, tapi tabur jahat. Nanti kalau kalian terima itu, yang jahat itu lebih susah. Maka itu dia bilang, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditaburkan orang itu juga akan dituainya. Lanjut dulu ayatnya yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Dan dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup dari roh itu. Nah, ini tentang menabur. Lanjut lagi boleh ayat 9. Dikatakan di dalam ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Jadi saya pesan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di sini. Saya percaya tidak semua mau. Tidak semua mau mendengar firman Tuhan ini. Karena jahat saat-saat ini banyak orang hanya mendengar untuk mengenakan telinganya. Ya, tidak mau. Tetapi saya pesan, ada satu contoh-contoh yang Tuhan taruhkan kepada saya. Bukan menakutkan, tapi karena taburan. Dari nenek moyangnya turun kepada anaknya, anaknya turun kepada cucunya, turun kepada cucu, turun kepada cicitnya. Karena apa? Karena nabur. Saya ingat ini tentang taburan. Dan kemarin malam saya cocokkan, saya cross dengan orang-orang tua yang ada. Ada satu teman saya, dia punya nenek kaya. Tapi sebelum dia kaya, dia ada di satu daerah. Di satu daerah, dan pada waktu itu namanya ini orang bekerja. Ya, bekerja. Dan dia kerja Polowijo, dia kerja hasil bumi atau bahan pangan. Dan pada waktu itu terjadilah di satu daerah itu, bukan satu daerah, banyak terjadi kesusahan. Ingat zaman dulu yang masih kecil-kecil dah tahu. Pernah terjadi waktu susah sampai kita diizinkan makan bukan beras, tetapi bulgur. Ada yang tahu bulgur? Ada? Gak tahu juga? Bulgur, ada yang tahu? Cicu pernah tahu? Ya, bulgur. Itu makanan babi, bulgur. Jadi pada waktu itu susah sekali, pemerintah drop makanan. Ya, bulgur itu kasih. Dan pada waktu itu orang ini dia membeli bulgur itu banyak, dia simpan. Dan pada waktu itu orang dari desa, orang dari kampung-kampung itu terjadi kelaparan. Mereka datang mencari makan beras ini, mereka tidak dapat. Pada waktu mereka tidak dapat beras ini, mereka datang kepada si A. Si A ini punya stok banyak seperti zaman Yusuf, dengar baik-baik. Seperti zaman Yusuf, ya.
terjadi kelaparan. Dan pada waktu itu mereka datang mencari kelaparan ini. Dia bilang boleh, saya kasih sama kamu beras. Tetapi engkau harus bayar sama saya. Iya Tuhan, kami tidak punya uang. Tapi kami pada zaman itu punya emas. Ya, pada zaman dulu, kalau sekarang emasnya harga tinggi. Kalau zaman dulu emasnya tidak terlalu tinggi, tetapi banyak orang punya emas. Kita ingat pada waktu itu, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka keluar, kan tetangga-tetangga titipkan kepada bangsa Israel itu kan emas. Kasih emas. Dan pada waktu dia kasihkan emas sama orang ini, dia ambil, oke, saya kasihkan sama kamu beras. Kalau tidak, saya tidak kasih. Dikasihkan dia emas. Ya. Kalau kurang, dihitung harga tinggi. Dia. Jadi kehidupannya seperti itu. Jadi mainnya emas, mainnya emas, mainnya emas. Akhirnya orang kan tambah hari kan tambah tua. Dia tabur itu seperti itu. Orang kelaparan bukan dia tolong, tetapi dia peres dengan emas. Dapat dia, kaya dia. Ini kan tabur daging. Orang susah kau kaya, kasih. Seperti Yusuf pada waktu itu. Dia menguasai Mesir. Ya, pada waktu itu begitu banyak beras. Ya, pangan-pangan dikasih. Ayo bagikan, kasih. Ya, tetapi ini tidak, dia minta emas. Dan akhirnya orang semua dapat, tapi emasnya habis. Orang sumpah sama kita. Orang sumpah kepada dia. Dan sumpah, dia kan punya anak cucu. Dia punya anak. Dan punya anak generasi, dia tuainya itu generasi pertama udah kena. Generasi pertama hanya satu tok yang agak waras. Yang lain gila semua. Nah ini berkuasanya Tuhan. Tuhan bilang camkan baik-baik. Gila. Ya. Adik yang ini gila, adik yang ini gila, adik ini gila, yang ini gila, semua gila. Anak perempuan menikah, anaknya gila juga. Dia tuai, gila. Saya cross check. Tapi saya sudah lihat, oh orang ini gila. Kenapa dia gila? Saya cross check lagi dengan orang-orang tua. Oh ini ceritanya. Habis itu turun lagi Bapak Ibu kepada anaknya. Jadi pertama turun sama anaknya kepada cucunya. Cucunya juga. Ya, gila. Gila. Sampai anaknya itu berapa orang duduk di pinggir rumah orang, duduk di pinggir got, ngomong-ngomong sendiri. Tuai. Dengar itu. Tuai. Pak, saya tidak peras orang dengan emas. Kita berbuat salah saja, kita sudah harus tuai. Maka itu saya jaga hidup saya, jangan sampai saya berbuat salah. Nanti anak saya, cucu saya, cicit saya jadi seperti itu. Dalam segala hal. Tetapi yang saya berbicara tentang tabur tuai ini. Jadi turun kepada cucunya. Turun kepada cucunya, turun kepada cicitnya. Cucunya itu teman saya. Dan dia punya anak. Menikah dengan anak orang kaya Surabaya. Tapi orang kaya itu kena mabok. Sudah menikah, baru dapat istrinya. Teman saya punya anak ini. Agak gila-gila. Mereka ngomong gila juga katanya. Turun kepada cucu, turun kepada cicitnya. Gila. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita belajar. 2000 tahun yang lalu itu perintah Tuhan. Kita belajar ya contoh-contoh yang ada. Dan sekarang kita belajar. Kita tuai itu udah enak. Bagaimana anak-anak mau melihat anak-anak kita gila? Bagaimana hati orang tua melihat anak gila? Bagaimana hati orang tua melihat yang anaknya tidak benar? Bagaimana kita punya hati? Ya. Kita pelayanan di bakti luhur. Kebanyakan banyak cacat semua. Bagaimana orang-orang tua yang melihat anaknya seperti itu. Sehingga mereka tidak tahan. Mereka bawa anak itu, mereka taruh di bakti luhur. Sambil mereka 1 bulan, 2 bulan datang lihat anaknya. Karena apa? Tentu ada tabur tuai.
Maka itu saya pesan khusus untuk saya. Saya pesan untuk jemaat. Ya, jangan kalian berpikir kalian lakukan yang jahat. Kalian tabur yang daging, kalian tidak tuai. Firman Tuhan itu ya dan amin. Pasti terjadi. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan rubah saya supaya saya ini bertobat. Amsal 10 ayat 17-18. Dosamu merah seperti kermisi, Tuhan sanggup. Perbuatan apapun semua Tuhan sanggup untuk merubah. Kita berdoa, Tuhan tolong saya. Jangan seperti ini. Kalau kita ada di rumah, mungkin kita sebagai anak, kita melihat ya bapak kita berlakukan yang jahat, yang salah. Kita boleh omong, kita tegur kepada, jangan ini salah. Karena apa? Kasihan turun kepada anak-anaknya, turun kepada cucu-cucunya. Ini khotbah ini tidak enak Bapak Ibu. Tetapi coba bayangkan, bila mana kita kena seperti ini. Kita kaya. Saya lihat waktu itu, dia punya anak teman saya, ya, kaya sekali. Mau beli apa beli, uang itu banyak sekali. Dia ada anaknya relasi saya, ya. Tapi di situ kita melihat cacat demi cacat yang dia terima. Ayo jemaat, teristimewa saya dulu. Maukah kita seperti ini? Ada tabur, ada tuai. Mau kita seperti ini? Ada tabur, ada tuai. Ya, kami tabur di sebelah jambu. Ada tuai. Ya, sekarang jambu ini lihat buahnya begitu banyak. Tinggal kita makan. Siapa yang berhak makan dulu? Yang menabur. Yang menabur. Orang kalau mau ambil itu jambu, orang tanya sama John. John, saya mau ambil jambu. Kau minta sama Bapak Gembala dulu. Ya. Ada yang bilang sama John, saya mau minta beras. Kau minta sama Bapak Gembala dulu. Karena yang tabur Bapak Gembala. John, saya mau minta sabun. Kau minta sama Bapak Gembala dulu. John, saya mau minta ikan. Kau minta sama Bapak Gembala dulu. Karena Bapak Gembala yang tabur, dia yang tuai. Jadi ada tabur, ada tuai. Seberapa yang ada di sini bisa dengar. Saya bicarain eksan keluar. Ya, nanti pulang suruh dengar lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada yang mau mendengar, ada yang tidak mau dengar. 2000 tahun yang lalu juga terjadi seperti ini. Maka itu dibilang camkanlah, perhatikanlah. Kembali lagi tadi ayat yang ke-6. Au tabur sedikit, engkau tuai sedikit. Engkau tabur banyak, engkau tuai banyak. Saya tidak mengajarkan Bapak Ibu menabur ya yang banyak, tetapi motivasi. Tapi orang yang suka menabur itu ada takarannya. Macam kita bikin aksi peduli, ada yang suka goban. Tidak apa-apa, 50.000, tetapi kasih dengan sukacita. Jangan kasih dengan paksaan. Ngerti goban, 50.000. Kasih dengan sukacita. Dia bilang, jangan kamu paksa. Kalau kamu kasih dengan paksaan, percuma. Karena firman Tuhan katakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Kasih dengan sukacita. Ingat, Kain dan Habel. Siapa? Kain dan Habel. Anaknya siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu punya anak namanya Kain dan Habel. Kain lahir. Dia jadi petani. Lahir lagi Habel. Dia jadi gembala. Kain mempersembahkan dari hasil taninya. Tapi kenapa Tuhan tidak indahkan? Tetapi Habel kasih dari hasil penggembalaannya.
Kenapa Tuhan indahkan? Karena Kain memberi dengan paksaan. Memberikan bukan dengan sukacita. Kain memberikan dengan suka. Habel memberikan dengan sukacita. Tapi pada waktu itu Tuhan tahu. Tuhan bilang kepada Kain, kenapa mukamu kok murung kayak macam begini? Ya, apa ada muka lain yang kau pasang? Mencucu aja terus. Kau lihat adikmu. Justru kepanasan hati daripada Kain. Dia berusaha bawa ke adiknya, Habel ke dalam ladang. Dia bunuh di sana. Orang yang membunuh orang karena ada kepahitan dalam hatinya. Karena tidak ada damai. Dia bunuh. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari yang Tuhan pesankan kepada kita. Ya, jalankan kebenaran firman. Kau tabur apa? Kau tabur jahat, kau tuai itu jahat. Kau tabur baik, kau tuai itu baik. Ingat loh, jangan kita masuk sini keluar sana. Nanti waktu mengalami begini, kau begini ya. Ada dulu saya pernah injili ada seseorang. Dia ngomong begini sama saya. Pada waktu lagi enak saya injili dia. Dia bilang iya ya. Saya selama pergi gereja tidak pernah kasih persembahan. Ya tak kasih, saya cari yang paling kecil. Ya paling kecil. Tetapi dia tidak pernah berkelebihan. Dia kurang terus. Ya saya bilang salah toh. Saya bilang kamu harus memberikan dengan hati. Perhatikan bahwa ini adalah untuk Tuhan. Kasih yang baik. Ya dia bilang selama dari kecil saya ikut Tuhan. Saya hanya kasih yang terkecil. Dan saya tidak pernah berkelebihan. Saya kurang terus. Dan pada waktu itu saya injili dia. Dia sudah mulai bangkit. Dia mulai ikut. Oh mau begini-begini. Tetapi sekarang udah tidak pernah ketemu saya lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Memang itu kita ini membutuhkan gembala untuk diarahkan. Lanjut kita melihat di dalam firman Tuhan. Ya, yang ayat yang ke-6, ke-7. Ke-7 agak cepat sedikit. Ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tadi saya ada singgung tentang Kain dan Habel. Ya, Kain memberikan dengan paksaan. Jemaat Tuhan, kalau memberikan sesuatu kepada siapapun, teristimewa kepada orang-orang susah, ya dengan paksa dan jadi berkat. Saya juga kadang saya dosa. Saya kalau sudah melihat jemaat ini kurang bagus rohaninya dan lain-lain segalanya semua. Orangnya keras kepala dan lain. Waktu saya mau memberi malas saya. Itu paksaan. Kok tidak setia dan lain-lain. Malas saya. Saya tahu Tuhan juga dari atas seperti itu. Tetapi Tuhan itu karena penuh dengan kasih. Ya, dia berikan dengan kasih. Ya, penuh dengan sukacita. Jangan kita memberi dengan paksaan. Jangan memberi dengan paksaan. Berusaha agar supaya kita memberi itu dengan sukacita. Teristimewa kepada siapa? Orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang miskin. Seperti apa yang dituliskan di dalam ayatnya yang ke-9. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-9. Ya. Ke-9, seperti ada tertulis ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada siapa? Orang miskin. Kepada orang miskin. Orang miskin itu bukan miskin apa. Sekarang memang banyak orang susah. Ada miskin rohani, miskin jasmani. Ya, orang yang miskin rohani, ya kita terus menginjil, berikan kekuatan kepada mereka. Seperti tadi malam, orang ini yang bercerai. Dia lagi susah, saya kuatkan dia. Saya kuatkan, tadi jemaat juga ada satu masuk. Saya menceritakan, saya membagikan kepada dia. Kamu lihat kalau kita lakukan ini. Tuhan membuatkan seperti ini. Dia lagi sedih, dia lagi membutuhkan. Kita kuatkan, kita mampukan. Kepada siapa? Orang-orang yang miskin. Miskin rohani dan miskin jasmani.
Miskin rohani dan miskin jasmani. Siapa namanya? John, coba lihat kalau Eksan ada duduk di muka suruh masuk. Kalau tidak mau masuk di muka saja situ. Ya, jadi supaya bisa jadi berkat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar Bapak Ibu yang dikasihi, agar supaya kita jadi anak-anak Tuhan, supaya bisa jadi pelaku firman. Sebab apa? Dia katakan di dalam ayatnya yang selanjutnya. Dan Allah hendaklah, ayat 7, dan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebaikan. Banyak orang suka ayat ini. Puji Tuhan, saya mau. Tetapi sebelumnya ayatnya yang di atas itu yang Tuhan minta dulu. Berikan dengan sukacita. Berikan dengan sukacita. Nanti Bapak Ibu yang merasakan butuh selesai ke belakang. Dan sore lagi sebenarnya karena saya tidak sanggup untuk kerja semua. Karena tadi pagi Tuhan ajarkan sama saya. Engkau sampaikan firman Tuhan ini, engkau bisa melakukan apa tidak? Ya, sebentar pulang ada ketemu sama Ibu Andreas, ada Ibunya, ada Mama Dope sama Ibu ini. Di gudang sana. Yang butuh beras ambil ke belakang. Ya, tapi kalau tidak butuh ya sudah. Terutama kepada orang yang lemah. Ambil beras di belakang. Tuhan taruh sama saya. Engkau lihat itu. Kau mau khotbah ini. Itu beras di belakang banyak. Kau kirim, kasih, habis, kasih, habis, kasih, habis. Ya Tuhan, saya mau. Saya berikan dengan sukacita. Ya, Tuhan bilang kamu lihat itu freezer. Ikan begitu banyak. Tadi malam datang begitu banyak sampai penuh. Nanti sore yang datang boleh ambil. Ambil juga ada hadiah yang lain yang Tuhan kasih. Kamu lihat ini dos-dosan. Ya. Kalau kau tidak bagikan mubazir, bagikan. Seperti apa yang dikatakan. Galilea bagi. Galilea bagi. Ya. Kemana? Berkat dari Yordan datang ke Galilea. Kita berusaha hidup kita ini jadi Galilea. Dari Yordan, dari Tuhan itu datang. Kasih ke Galilea. Dan di Galilea dia bagi-bagikan terus. Dia bagi-bagikan terus. Pernah kekurangan. Tetapi kita dari Tuhan, dari Yordan turun ke Laut Mati. Laut Mati tidak mau. Dia simpan jadi mubazir. Saya ingat. Dulu waktu pertama kali saya jadi hamba Tuhan. Ya. Waktu saya jadi hamba Tuhan, pertama kali kami hidup susah sekali. David panggil John masuk sudah. Dengan saya suruh sama dia, dia ikut terbawa ke sana. Ya, panggil John masuk. Dan pada waktu itu saya susah setengah mati. Tapi ada orang, ya, dia diberkati. Freezernya begitu banyak makanan-makanan. Dan dia bagi freezernya. Dia bagi. Pada waktu dia bagi freezer, istri saya lihat, kita lapar. Istri saya lihat. Istri saya lihat, wah ini sudah kadaluarsa, sudah kadaluarsa, sudah kadaluarsa. Padahal dia itu istri pendeta. Dia punya freezer penuh makanan, dia kasih barang yang sudah kadaluarsa. Jadi istri saya karena teliti, wah ini sudah kadaluarsa, dipinggirkan. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita makan barang kadaluarsa. Ya, jadi dipinggirkan. Tetapi kalau kita ini Tuhan pesankan kepada kita, kasih yang fresh, kasih yang terbaik. Yang Tuhan minta dengan sukacita. Karena Allah itu sanggup. Dari Yordan dia menuju ke Galilea. Kita berusaha hidup kita ini jadi berkat, jadi Galilea, membagi-bagikan. Tuhan sudah pakai hati saya ya untuk membagi-bagikan.
Itu saya jalankan itu, kasih karunia. Tuhan bilang kasih di sini, kasih di sini. Memang kasih itu udah cocok dengan pikiran saya. Tapi saya bilang, ingat ya, ini barang teristimewa yang membutuhkan. Yang berkelebihan tidak boleh. Orang yang sombong jangan. Tapi yang berkelebihan, yang kekurangan. Tuhan suruh, saya jalankan. Tapi kadang saya dapat laporan. Katanya, Pak, monoton Pak ikan tok. Monoton tok ikan tok. Saya bilang berarti orang ini tidak membutuhkan. Ya, atau orang ini sombong. Namanya so miskin sombong. Dikasih ini ikan. Ya, kok ikan tok? Itu seperti nenek moyang kita. Yang dikasih mana tok terus burung puyuh tok. Ikan tok. Saya bilang salah sasaran. Kalau dia orang susah, kasih itu dia bisa mengucap syukur. Dia ambil, dia makan. Susah ucap syukur. Tadi pagi saya bicara sama istri saya. Kasih beras itu kebutuhan. Tapi kalau kasih ikan, mungkin orang bilang bosan. Tapi mari Tuhan ajarkan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita belajar. Kalau kita bisa lakukan seperti itu. Tuhan sudah menjanjikan. Allah sanggup. Coba. Ya. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Tentu Bapak Ibu kita jemaat Tuhan. Dan saya ajarkan kepada jemaat Tuhan. Yang mau mendengar dan mau melakukan ambil tindakan. Kalian akan dapatkan ini. Contohnya apa? 2000 tahun yang lalu. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Janji Tuhan itu. Iya ya. 5 roti 2 ikannya. Saya bangun pagi tadi. Allah katakan kepada saya. Tuhan bilang. Engkau melihat apa kekurangan. Ya. Dari dasar mana engkau bisa mendapatkan ini. Tetapi karena kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tadi saya bilang taat mendatangkan berkat. Ya, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia akan cukupkan semua menurut kekayaan dan kemuliaan. Allah sanggup. Dan Allah sanggup melimpahkan. Telur limpah di dalam. Beras limpah di dalam. Ya, ikan 3 freezer limpah di dalam. Kemarin lagi ada yang telepon sama saya. Pak, kami akan kirimkan 200 bingkisan. Ya. Tuhan pakai hati raja. Ya. Kami akan kirim 200 bingkisan. Nanti kalau sudah siapkan, kami akan minta, kami kirim atau bisa diambil. 200 bingkisan. Untuk siapa? Ya, untuk kita. Untuk siapa? Untuk orang-orang lemah. Tuhan pakai hidup kita untuk bisa menjadi berkat. Dia sanggup. Siapa yang bilang tidak sanggup? Mohon maaf Bapak Ibu. Saya senantiasa bicara dari mimbar. Saya ini kalau bukan Tuhan, tidak hidup hari ini. Saya kan bukan mengejek Tuhan. Tapi kalau saya bilang, saya tidak butuh Tuhan, bukti saya bisa. Itu saya mengejek, saya akan dibanting sama Tuhan di atas mimbar. Saya kalau bukan Tuhan, saya tidak ada ini hari ini. Tidak ada. Coba kita keluarkan. Terjemahan sehari-hari, tolong dikeluarkan. Terjemahan sehari-hari, 2 Korintus 9 ayat. Ingatlah bahwa Allah sanggup menunjukkan kebaikan hatinya kepadamu dalam segala hal. Sehingga keperluanmu selalu tercukup. Bahkan lebih dari cukup. Dengan begitu kamu lebih sanggup lagi melakukan hal-hal yang baik. Kebutuhan-kebutuhan kita banyak. Kami gereja, kami pribadi banyak.
Tapi Allah itu sanggup mencukupkan, lebih dari cukup. Asal apa? Kita mau taat. Ya, kalau saya tidak saksi keajaiban-keajaiban Tuhan, saya dosa. Kami setiap hari punya kebutuhan banyak. Tetapi saya tidak pernah lari kayak orang mabuk. Terbang sini, terbang sana. Bukan terbang naik pesawat. Kejar sini, kejar sana. Ya, saya tenang saja. Dan Tuhan itu membuat aneh-aneh. Kami hari ini, kebutuhan banyak sekali. Kebutuhan banyak sekali. Secara saya berpikir, gimana ya untuk saya bisa menyelesaikan. Berpikir terbatas. Waduh, mati. Ya, tetapi karena kita mengasihi Tuhan, kita jalan atas kebenaran. Bukan ini saja, setiap hari Tuhan adakan. Tadi malam dia hanya ngomong orang ini, mana nomor rekeningnya. Dan saya cek sama dia, Tuhan pakai orang yang istrinya sudah lari. Mana nomor rekeningnya, Pak? Tolong Pak, mana? Sudah lakukan, mana nomor rekeningnya? Nah ini loh Bapak Ibu, yang saya mau berbicara kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu orang itu mau mendapatkan segala sesuatu harus dengan pahit dulu. Kalau saya berbicara pahit jangan marah. Telan dulu itu pahit dan nanti kalian akan dapat. Tapi saya tidak ajarkan kepada Bapak Ibu bikin pancingan. Tidak, lakukan dengan ketulusan. Saya ngomong dengan Ibu Andreas tadi, Ibu Andreas goyang kepala. Goyang kepala. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo mari jemaat. Dia sanggup dan akan mencukupkan bahkan lebih. Ini barang-barang yang ada di dalam itu lebih semua. Nanti sebentar pulang, ibunya tolong ya, Ibu Andreas, lari kalian ke belakang ke gudang. Yang mau setiap keluarga ambil satu beras. Yang tidak mau ya dapat Pak. Karena ada yang mau, ada yang tidak mau. Tidak mau karena dia berkecukupan. Bagus dia jadi berkat. Tapi yang tidak butuh langsung jalan. Dan kita belajar ini Bapak Ibu. Nanti sore ambil lagi. Bukan beras lagi. Yang lain lagi ambil. Tuhan sudah bukakan sama saya. Ya, saya berusaha menjadi berkat. Tapi saya kepengen jemaat juga jadi berkat. Sebab kita diberkati dan jadi berkat. Dan Tuhan bilang aku sanggup memberikan kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia untuk hati suka memberi. Hati yang suka memberi. Tuhan bilang, aku nanti kalau kamu sudah lakukan ini, aku sanggup untuk memberikan kasih karunia. Coba kembali lagi. Di dalam ayatnya yang keberapa tadi ini? Ke-9, coba. Yang ke-9. Ya, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang-orang miskin kebenarannya, tetapi untuk selama-lamanya. Kita memperhatikan orang-orang yang susah. Sekarang banyak yang susah Bapak Ibu. Bukan jemaat toh yang susah, bukan orang bawah toh. Orang atas juga banyak sekali susah. Banyak sekali susah. Saya setiap hari pasti ada WA datang. Selamat pagi. Kalau dia sudah selamat pagi sama saya, pasti dia mau minta pertolongan. Ya. Tapi kalau Tuhan gerakan hati saya, tolong. Kalau tidak, saya nasihati dia. Ya, banyak yang susah sekarang. Nah, kalau orang susah tidak ada yang mau memperhatikan bagaimana? Ada teman saya satu pengusaha, menurut orang bilang kaya sekali. Ya, orang mau pinjam uang sama dia 20 miliar, 30 miliar dia kasih. Berarti uangnya triliun. Saya ketemu sama dia umur sudah 82.
Saya ketemu sama dia, saya omong sama dia, dia bilang, mana bisa, ini orang susah. Kita mau bagaimana cara untuk menolong mereka. Begitu banyak orang susah. Ya betul. Tetapi apa yang kita bisa bantu, ya kita bantu. Seperti Tuhan sekarang izinkan Herman kasih makan ini orang-orang yang di Perak. Saya jalankan. Saya ngomong kepada RT. Pak, jujur ya, saya takut Pak. Karena saya dengar dari Tuhan, suruh kasih makan, saya kasih makan. Tapi Bapak dorang bilang, jalankan amanah yang baik. Jangan sampai tidak. Kepada orang yang susah, orang yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu sebentar membutuhkan ke belakang. Ya, saya sudah omong sama Cinyo, setiap keluarga ambil. Ya. Nanti sore datang ambil lagi. Karena apa? Di situ Tuhan melimpahkan, mencukupkan, bahkan melebihi. Nah, kalau sudah melebihi apa kita simpan-simpan? Kita pamer, kita angkat kepala, tidak. Kita bagikan kepada orang susah. Bagikan kepada orang-orang yang miskin. Pak Toga Sirait kan dia seorang diri. Dia tidak miskin, tapi dia seorang diri. Opung, beras masih ada di rumah. Masih 3 liter. Oh ya, 3 liter ya sudah. Nanti kalau kurang, John bawa ya, kasih opung. Ya, jangan sampai dia jalan setengah mati. Bawa ya kepada Ibu Ripa, ini orang tua. Masa dia pikul beras lagi. Opung ikan masih ada opung. Ya, masih tinggal 1-2 ekor. Nanti John punya bagian. Ya, kasih. Kepada siapa? Orang-orang yang membutuhkan. Apa opung ini miskin? Apakah Ibu Ripa ini miskin? Tidak. Mereka ini sudah tua. Kemarin saya ketemu seorang angkatan laut. Saya sedang berbicara renang. Saya lihat dia punya bicara. Oh, saya lihat ini pejabat ini. Ya, ternyata dia bintang 2. Saya bilang, kamu kenal Bapak Ripa? Bapak Ripa. Oh Ripa, tahu Pak, itu atasan saya Pak. Dia sudah panglima. Kamu tahu Toga Sirait, pernah dengar namanya. Saya langsung telepon, saya video call. Baik Pak, baik Pak, baik Pak. Omong, orang-orang tua ini mereka masih luar biasa. Masih ada nama. Saya kenal lagi satu. Masih muda, umur 42 tahun. Sekarang sudah bintang 1, naik sudah. Ya di Mabes. Dia bilang, Pak doakan saya mau pindah di Surabaya. Dan sekarang dia ada di Surabaya. Mungkin masuk di Powil atau di Polda. Tapi Polda belum, dia di Powil dulu. Nanti Pak saya sudah duduk. Bapak datang ya, kita ngobrol-ngobrol Pak ya. Ya, saya hanya doakan dia, tolong Pak doakan saya. Saya tidak butuhkan itu karena saya tidak mau cari masalah. Hidup saya ini mau aman. Tidak mau berurusan dengan dunia. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita perhatikan kepada orang-orang yang lemah. Ayo, mari Bapak Ibu. Kalau kita mau hidup kita ini jadi berkat. Kita mau kita itu menjadi saluran berkat. Dikatakan di sini. Seperti ada tertulis ia membagi-bagikan dan memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetapi untuk selama-lamanya. Lanjut ayatnya yang ke-10. Ya. Ia akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Sebelum kita masuk ini, waktu saya mau baca, saya senang sekali. Anak saya Andre dan Kesia. Dan juga Pak Jekwang dan juga Vina. Ya, kalau Vina masih kerja dan tidak bisa. Tapi mereka mau pergi jalan, pergi pelayanan. Mereka pergi pelayanan selama 1 minggu. Pergi angkat itu barang. Ya, pasti orang kalau lihat di video bodoh. Ya, tetapi teman-teman saya yang lihat video, anak kamu ya, sampai seperti ini ya, dia mau ya, kamu hoki. Angkat itu makanan. Di bakti luhur, angkat itu makanan. Bagi ke panti-panti. Memperhatikan orang lemah.
Saya berdoa saya punya anak-anak yang lain. Mempunyai hati yang rendah hati. Mau. Mungkin Bapak Ibu sibuk. Oh saya tidak bisa, saya sibuk. Ya pakai hidupmu yang lain. Karena Bapak Ibu lagi digembalakan. Lagi diajarkan. Saya bersyukur. Tapi saya melihat anak-anak saya, mereka lakukan ini, saya hanya bisa alhamdulillah. Mereka jalankan tanpa uang. Ada orang mau kerja, kau bayar sama saya. Kau kerjakan, kau bayar sama saya. Mau. Kalau itu ya sudah upahnya bayar. Tetapi ini mereka lakukan. Saya berdoa supaya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kalau saya masih percayakan Tuhan menggembalakan, masih bisa jalani. Saya berdoa untuk dapur-dapur. Kalian tulus melayani. Ibu Cu dengan Ibu Evi yang sudah masuk pelayanan hari Sabtu, jalankan. Ibu Evi sekarang ditugaskan barusan bungkus kurma. 450 kurma yang harus dia bungkus. Dibagikan 5 dibungkus satu plastik. Dibungkus satu plastik. Plastik tanggung sendiri. Bukan Pak Herman yang tanggung. Itu kita berbuat untuk Tuhan. Kita bagi untuk Tuhan. Saya bersyukur juga Hendrik juga sudah ikut. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita didik kita punya anak-anak. Maka itu orang kalau naik itu jangan terlalu cepat. Kalau naik terlalu cepat, terlalu angkat kepala bahaya. Ya, jaga image terus. Tidak. Biarlah kita perlahan-lahan dan kita lihat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan dia katakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur. Tuhan yang siapkan ini semua. Kita menabur, Tuhan yang siapkan. Ikan di freezer, siapa yang bawa? Tuhan. Tuhan ketuk hati orang yang bisa dipegang hatinya. Saudara Andre bilang, orang yang bisa dipegang hatinya. Tuhan ketuk, dia bawakan itu. Ikan. Belum selesai, kemarin lagi Tuhan kirimkan ikan. Datang lagi dari Probolinggo. Tuhan pegang. Mana zaman sekarang, orang susah mau kasih. Tetapi itulah hati raja ada di tangan Tuhan. Dia pegang bawa. Dia yang menyediakan. Dana untuk membeli bahan-bahan. Barusan saya habis dana. Habis dana, sudah tidak ada lagi. Saya hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan bagaimana? Tapi ada di antara anak-anak saya yang bisa dipakai. Uang kamu kirim dulu sini. Ya, saya omong 1 detik itu datang. Ya, kamu ikut ambil bagian. Ya, 1 detik uang itu juga datang. Tuhan bisa pakai. Ya, Tuhan menyediakan dana itu. Membeli. Kemarin dulu hari Kamis kita mau beli bahan-bahan. Dan pada waktu mau beli bahan-bahan itu, dana tidak ada. Selesai doa pagi, istri saya sudah omong, ini butuh uang ini. Ini sebentar dari dapur A minta uang sekian, dapur B minta uang sekian. Saya bilang wala-wala Tuhan, uang habis. Bagaimana ini Tuhan? Tuhan saya keluarkan, Tuhan bilang hubungi orang ini. Saya hubungi. Oke, 1 detik uang itu ada. 1 detik. Tidak tunggu besok lusa. 1 detik uang itu ada. Pang, langsung bagi. Shet, selesai. Tuhan habis lagi dana. Tiba-tiba. Tuhan kirim 1 orang lagi. Kirim. Wah, dia kirim, saya rasanya merinding. Saya angkat telepon, saya telepon kepada dia. Saya bilang, saya sekarang lagi butuh dana. Dia bilang justru saya sekarang ini bangun Tuhan suruh saya kirim langsung segera. Dan saya kirimkan. Bukan jemaat orang luar. Saya bilang terima kasih. Saya berdoa untuk dia. Pakai hidupnya Tuhan. Menjadi berkat. Jadi penabur itu semuanya itu dari Tuhan. Dan ia juga akan menyediakan benih bagi kamu. Dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buahan kebenaran. Melipat gandakan benih ini. Itu di belakang itu lipat ganda. Butuh sabun, ambil nanti sabun. Ya, terus datang. Biskuit itu sekarang datang bukan dari mana, UBM. Kasihkan biskuit.
Semua Tuhan siapkan. Karena apa? Karena kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan ini kita lakukan. Tapi kalau kita mendengar dan kita tidak mau lakukan, kita lipat tangan saja, kita cuek. Jangan salahkan Tuhan. Kenapa saya berdoa, kenapa Tuhan tidak dengar? Kenapa saya berdoa berarti Tuhan tidak ada? Tidak, karena itu kesalahan kita. Karena kesalahan kita. Dia yang menyediakan benih itu. Siapa lagi? Mana ada orang lain mau datang tobo ini. Dia yang menyediakan benih. Semuanya. Yang siapkan untuk kita. Dan kita meneruskannya. Lanjut kita melihat. Di dalam ayat yang ini. 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Yang membangkitkan syukur kepada Allah. Dan oleh karena kami. Tuhan janji kamu akan diperkayakan. Siapa yang mau diperkaya? Ya. Siapa yang mau diperkaya? Angkat tangan. Kamu punya iman. Tidak apa-apa. Siapa yang mau? Jangan angkat begini langsung turun. Saya lihat Eksan garuk kepala. Saya pikir dia mau. Ya. Kamu akan diperkaya. Loh benar. Kamu percaya enggak? Wes enggak. Nanti diangkat tangan nanti. Kamu punya iman. Kamu akan diperkaya. Akan diperkaya dengan segala kemurahan hati Tuhan. Kamu dia akan diberikan kemurahan hati Tuhan. Diperkaya dalam segala hal. Bapak Ibu, dasar apa? Saya seorang hamba Tuhan yang tidak bekerja. Tuhan siapkan kendaraan-kendaraan yang ada di belakang. Kalau saya curi itu kendaraan berarti sekarang polisi sudah datang ambil. Kalau saya tidak bayar mungkin debt collector sudah ambil. Tetap masih ada. Tuhan siapkan semua yang the best. Nah ini loh yang saya ingin membagikan kepada jemaat. Tinggal sekarang jemaat bagaimana? Semua Tuhan cukupkan. Semua Tuhan cukupkan. Tadi saya bilang kepada Ibu Andreas, sampai Ibu Andreas kaget. Bu, saya hari ini membutuhkan 10 lebih juta. Saya bilang begitu. Habis itu Pak, tadi malam Tuhan kirim. Tapi kan saya tenang. Kenapa? Ada yang saya tabur, ada yang saya lakukan, apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi kalau kita sendiri tidak mau melakukannya, bagaimana? Saya ini kadang saya bingung. Saya omong sama istri saya supaya jadi kuat. Kamu lihat ini, saya bilang. Ayo dukung terus ya pelayanan. Tadi malam saya dengar renungan hati dari jam 2 saya dengar. Tuhan bilang apa yang engkau pegang itu jadi berkat. Ya, itu renungan. Apa yang kau pegang itu jadi berkat. Tapi kita harus apa? Kita harus taat sama Tuhan. Jangan tabur yang salah. Kalau kita tabur yang salah kita habis. Jangan salahkan Tuhan. Kalau sampai kita susah. Jangan salahkan Tuhan. Kalau sampai kita ini jalannya buntu semua. Karena apa? Karena kita ini tidak mau taat. Kita tidak mau setia. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan itu baik. Ya, jadi saya rasa sekian Bapak Ibu, saya sudah sampaikan biar Bapak Ibu dari lubuk hati yang terdalam, saya ingin sekali. Saya punya anak-anak ini bisa jadi, tetapi kalian harus minum jamu dulu. Tapi jangan dengar jamu kalian marah. Ya, tapi kalau mau suruh makan es krim kalian cepat. Makan dulu itu jamu, minum itu jamu dulu. Justru dari jamu kalian sehat. Dengar itu firman Tuhan, rasanya sakit. Tapi kalian ingat, endingnya belakang. Kalian menerima. Tapi kalau kalian sudah di atas, kalian tetap rendah hati. Kalian tetap rendah hati. Tetap rendah hati. Hidup di luar ini kan panas kan? Panas ya, susah kan? Susah kan? Ya, itu saudara Ulis bersama istrinya. Pak, kami susah Pak. Tapi kami berdoa sama Tuhan. Tuhan ingatkan Bapak, kami cari sama Bapak, kami ketemu.
Tapi saya bilang, ingat Ulis dan istrinya. Tuhan sudah tolong kamu. Kamu jangan lupa. Sekarang saya bilang masih susah apa tidak? Sudah tidak susah lagi. Semua sudah ada. Apa yang mau pusing? Kalau dulu pusing besok mau makan apa? Besok mau minum apa? Karena mau beli air susah. Semua susah. Sekarang apa yang mau susah? Semua sudah tercukup. Karena kalian tinggal di rumah keberkatan. Rumah Tuhan, rumah berkat. Apa yang kamu mau susah? Maka itu jangan lupa. Kalau Tuhan sudah tolong, lebih giat lagi cari Tuhan. Jangan kadang manusia kalau sudah senang, sudah lupa. Jangan, saya bilang. Ada manusia. Kalau waktu susah dia cari Tuhan. Waktu senang dia lari daripada Tuhan. Jangan. Waktu susah diomongi mau dengar. Waktu sudah senang diomongi diangkat kepala. Jangan. Mari Bapak Ibu. Mungkin tidak enak ini. Karena akhir zaman mengatakan orang banyak suka mendengar dongeng-dongeng. Orang kumpul guru-guru untuk memberikan dongeng. Enak memang saya tahu. Tapi kalau teguran-teguran ini pahit. Tapi saya kepingin Bapak Ibu ini ya bisa hidup ini jadi berkat bagi orang lain. Saya kepingin Tuhan. Saya kepingin Tuhan. Saya punya anak-anak ini hidup bisa jadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi berkat bagi orang lain. Jadi kadang saya sama istri saya, itu pulang kamu sudah suruh bawa ini, bawa. Itu di kulkas terlalu banyak, bersihkan semua. Itu di freezer terlalu banyak, bersihkan semua. Nanti Tuhan kirim yang baru, bawa. Ya, saya rasa sekian. Mari pemusik Singgar. Tuhan Yesus memberkati. Kemurahan lebih dari hidup. Ayo saya minta kita nyanyikan pujian.